Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sidang tul Jumaah Masjid Jami'ah Darun Naim yang insya-Allah senantiasa dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama di tempat hari yang mulia ini, di pembuka khatib mimbar Jumat yang mulia ini, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang selalu senantiasa tak henti-hentinya memberikan kita bermacam ragam nikmat-Nya yang begitu banyak dan begitu besar, sampai-sampai kita tidak dapat mampu menghitung besar dan jumlahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik menit ini kita rasakan bersama adalah nikmat sehat wal afiat. Nikmat panjang umur tentunya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan nikmat yang lebih besar lagi yang Allah berikan kepada kita sampai detik dan menit ini adalah nikmatul iman wal Islam. Sehingga alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang mulia ini dan memenuhi panggilan Allah, undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salatul Jumaah secara berjamaah. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amal ibadah kita, amal soleh kita, baik di bulan syuci Ramadan yang telah kita lewati atau di bulan Syawal ini, senantiasa dikabul terima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teriring salawat serta salam selalu senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita penghulu alam, Nabi besar Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim barik alaihi, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga pada pengikut-pengikutnya, termasuk kita umat-umatnya selalu istiqamah melaksanakan ajaran dan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir. Tentu besar harapan kita pula termasuk golongan umat-umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama pula khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah selalu dan senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah, sehingga dengan bekal iman takwa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara jamaah sidang Jumat rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala hendak akan menciptakan manusia. Ada kalimat yang sangat-sangat menarik yang Allah ceritakan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 28. Dari ayat tersebut, intinya adalah kita dapat menyimpulkan agar kita menjadi manusia-manusia yang selalu lebih baik, lebih bermanfaat dalam kehidupan kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqul bashar. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an yang menarik, ada kalimat bashar. Kalimat bashar yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran. Dalam konteks ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, aku akan menciptakan makhluk baru, makhluk yang berbeda dengan kalian, makhluk yang asal muasal penciptaannya tak sama dengan kalian. Oleh karena penciptaan dan asal muasalnya tak sama, maka sifat dan tingkah lakunya pun berbeda dengan malaikat. Aku sebut kalimat bashar. Dalam Al-Quran, bashar memiliki makna makhluk yang berkulit, tampak dan memiliki karakter yang halus. Itulah kita manusia. Dalam konteks ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa kita berbeda dengan para malaikat. Kalau malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya, cahaya dalam Al-Qur'an disebut nur, nur bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala, saudara. Oleh karenanya saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, hanya ada nilai-nilai kebaikan dalam diri malaikat, dan kumpulan nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri malaikat adalah disebut takwa. La ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pada diri malaikat hanya ada kebaikan-kebaikan dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika saat Allah menciptakan para malaikat hanya ada takwa dalam diri malaikat, wajar. Kalau para malaikat tidak pernah berbuat salah, wajar. Kalau para malaikat enggak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqamah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena pada diri malaikat terdapat takwa. Sedangkan Allah menyebut kata manusia dengan kalimat bashar. Kalimat bashar mempunyai dua makna. Yang pertama adalah takwa. Takwa itu adalah nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri malaikat ataupun dari diri manusia. Kemudian yang kedua adalah nafsu. Nafsu ini tidak dimiliki oleh para malaikat. Malaikat memiliki hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nafsu tidak dimiliki. Enggak Allah ciptakan nafsu pada malaikat. Nafsu hanya diciptakan, dianugerahkan kepada manusia, takwa dan nafsu. Dua kategori ini, takwa dan nafsu, terdapat pada diri manusia. Tinggal kita, apakah yang dominan itu takwanya atau nafsunya yang lebih dominan dalam hidup kita. Kalau takwanya lebih dominan daripada nafsunya, insya Allah termasuk kita golongan orang-orang hamba-hamba Allah yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, yang lebih dominan nafsunya daripada takwanya,
Karena nafsu itu terletak diintereskan pada hewan, bukan pada manusia. Jadi tinggal kita lihat, apakah takwanya itu lebih cenderung daripada nafsunya diri kita, atau nafsunya lebih cenderung daripada takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanya diri kita masing-masing, saudara. Wajar kalau hewan berbuat salah, tidak tahu malu, jalan-jalan enggak pakai baju telanjang, kemudian buang air kecil, buang besar tanpa melihat orang. Wajar hewan, enggak ada takwa. Yang ada hanya nafsu yang ada pada diri hewan. Mohon maaf, kawinnya di tempat-tempat orang banyak, buang air besarnya tempat orang banyak tanpa melihat ada orang atau tidak. Karena yang ada pada diri hewan adalah cuman ada nafsu saja, bukan takwa. Tinggal kita pintar-pintar memilih, memanfaatkan yang Allah beri anugerah, kedua anugerah ini, takwa dan nafsu. Kalau kita cenderung dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan nafsunya, akan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih cenderung nafsunya daripada takwanya, termasuk kita golongan orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, celaka kita di hadapan Allah. Karena dia lebih cenderung ada nafsu. Kita iri dengan orang lain, itu yang paling menonjol ada nafsunya, bukan takwanya. Kita enggak senang dengan orang lain, bangga dengan orang lain, kecerdasan orang lain, kekayaan orang lain kita iri. Itu bukan takwa, tapi nafsu yang paling utama, saudara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertebal takwa kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nafsunya, nafsu yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang lurus, jalan yang dapat diridhokan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang baik, nafsu yang mengantarkan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa asuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik juga perilakunya, baik juga perbuatannya. Khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, bukan memperkaya dirinya. Melihat tetangganya susah, dia diam saja. Melihat tetangganya kelaparan, dia tidak tergugah untuk hatinya membantu. Mana takwa kita? Mana nafsu yang baik kita untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik? Tentunya dengan khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menuju jalan yang ridho Allah Subhanahu wa taala, ridho keselamatan kita, keberkahan kita dunia maupun akhirat. Allah tetapkan iman dan Islam kita. Allah murahkan rezeki kita yang halal berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, zuriat-zuriat kita menjadi anak-anak yang saleh dan bintun salehah, tunduk patuh atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang sedang tertimpa musibah, yang sedang dianiaya, yang sedang disakiti umat Islam yang ada di Palestina, mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah saksikan menjadi syahid, dan juga yang sakit Allah berikan kesembuhan, berikan manfaat, sembuh-sembuhnya manfaat, kuatkan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Palestina dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zionis Israel kemudian dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal
العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.